Ketemu lagi yo sama Mas E. Dan seperti biasanya kali ini Mas E akan ngedongengin sebuah alur cerita film yang direquest sama teman Mas E ya, yang berasal dari Korea, yaitu Negeri Cewek-Cewek Bening, berjudul. Film ini adalah film untuk berhayal yo. Sebenarnya yang gak ada arah tujuannya sama sekali gitu kalau Mas E simpulkan. Gak ada asal permasalahan atau penyelesaian yang begitu berarti. Kayak asal aja gitu bikin filmnya. Pokoknya film ini full esek-esek gitu. Dan film ini menceritakan tentang salah dua jenis fantasi bercocok tanam yang agak tabu ya. Pokoknya wes kalian tonton aja lah. Dan sebelum masuk ke videonya kita pantun dulu. Jawa Timur ibu kotanya Surabaya. Subscribe dulu yo. Dan gak usah banyak cocot lah. Kita langsung menuju ke ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik dan bahenol bernama Minju yang terlihat sedang berjalan menuju ke tempat casting. Lalu terlihat juga wanita cantik lainnya yang juga akan melakukan casting yang sama di tempat tersebut. Dan wanita ini bernama Mary. Saat sampai di depan lokasi tempat casting, Mary ini terlihat seperti tidak menyukai Minju. Ya mungkin karena Minju ini bakal jadi saingannya Mary ya. Scene kemudian berpindah ke tempat dua pria muda, di mana mereka ini yang akan menginterview Minju dan Mary. Mereka berdua ini bernama Dongsu dan Sange. Bukan bukan digabung tulisannya, dipisah ya. Tak lama kemudian interview pun dimulai. Diawali dari si Minju, dia pun duduk dan memperkenalkan dirinya. Dia juga menceritakan pengalaman dan keterampilannya yo, seperti interview pada umumnya lah. Akan tetapi di sela interviewnya, Dongsu ini malah asik sendiri ngeliatin body dan semangkanya Minju yang melenuk-melenuk gitu. Pokoknya jos lah yo. Sange yang melihat tingkah partner kerjanya itu pun menegurnya dan meminta Dongsu untuk fokus ke pekerjaannya. Lalu Sange ini menyuruh Minju untuk berdiri dan memutar badannya. Di sini terlihat sekali yo bahwa bodinya Minju ini memang bohai lur, sehingga membuat Dongsu semakin tidak fokus dengan pekerjaannya. Setelah selesai, Sange pun menyuruh Minju untuk kembali ke tempat duduknya. Dan kemudian giliran Mary yang diinterview. Akan tetapi sama aja kayak tadi. Di sela-sela interview itu, Dongsu ini malah asik mandangin semongkonya Mary. Emang yo ini bocah matanya jelalatan gitu. Tapi kalau aku di posisi dia, iman aku entah kuat entah enggak juga ya. Si Sange pun kembali menegur temannya tersebut karena nggak fokus-fokus sama pekerjaannya. Dan dia kembali melanjutkan interviewnya dengan menanyakan profil dan juga pengalaman kerja Mary. Mary pun kelihatan malah suka ya melihat tingkah Dongsu ini. Bocah nafsuan yang nggak bisa nahan anunya sendiri. Setelah selesai, Mary pun dipersilahkan untuk duduk kembali. Tak lama kemudian, Mary dan Minju ini dipanggil sama Sange. Di sini Sange ini menjelaskan tentang proses interview berikutnya yang harus mereka lalui. Dan ia meminta cewek-cewek ini agar menginap di tempatnya dulu. Wah, ini perasaanku udah nggak enak nih. Sange ini menyuruh begitu karena proses interview berikutnya biasanya mendadak dan kasihan mereka jika harus bolak-balik ke rumah. Scene kemudian berpindah saat Dongsu dan Sange sedang makan bersama. Sambil ngobrol dan membicarakan tentang lanjutan dari proses interviewnya kemarin, siangnya terlihat Sange sedang menemui Minju di sebuah kamar. Dia menjelaskan tentang kelanjutan interview yang harus dilakukan oleh Minju. Sembari ngobrol ngalur ngidul, si Sange ini malah gak kuat imannya lur, ngelihat semongko Minju dan langsung mengajak Minju untuk main esek-esek. Wow, kan, ya gimana ya, sesuai lah dengan namanya yang Sange kali ini. Dan Minju yang pengen lolos dalam interviewnya pun ya mempersilahkan Sange untuk menggerayai badannya dengan segala hormat. Dan pada akhirnya mereka berdua pun melakukan esek-esek sampai enak lur. Ya kalian tahu sendirilah gimana kelanjutannya. Yang jelas mereka bakal perang dunia kedua lur. Di lain tempat terlihat Mary yang sedang duduk di kamarnya sendirian. Dan tak lama kemudian Dongsu datang ke kamarnya. Di sini Dongsu ini ingin berkenalan lebih dekat ya sama Mary. Saat sedang ngobrol, Mary ini gak ada angin, gak ada hujan, langsung aja ngegas pengen minta esek-esek ke Dongsu. Waduh. Dan Dongsu yang dari awal juga pengen ngerasain apem lempitnya Mary, dia pun langsung aja tanpa babi bu bersedia melayani ajakan Mary untuk bermantap-mantap. Dan pada akhirnya mereka pun ngelakuin gini. Gitu. Emang request kawanku ini agak gimana gitu ya.
Setelah selesai bermantap-mantap, para cowok itu pun kembali ngobrol dan merencanakan proses interview yang kemarin. Di hari berikutnya, tes pun kembali dilanjutkan. Di sini Sange ini menjelaskan tentang proses yang akan dilalui oleh Minju dan Mary. Akan tetapi prosesnya itu bukan mengerjakan creep line atau perhitungan gitu ya. Tapi wanita ini malah harus menunjukkan skillnya dalam memainkan rudal. Waduh, ini gawat nih. Ini kerja apa sih sebenarnya? Dan mereka akan menilai siapa yang paling cepat bisa membuat rudal mereka mengeluarkan apa sih istilahnya? Mengeluarkan sejenis cairan lengket-lengket gitulah ya. Mendengar hal itu biasanya cewek-cewek pasti kaget lah ya. Tapi Mary dan Minju ini nampak biasa aja gitu. Dan mereka pun mengiyakannya. Mary pun mendapat kesempatan pertama untuk menunjukkan skillnya dan memainkan rudal aktif milik si Dongsu. Akan tetapi setelah beberapa menit berusaha ngeblok bolu, Mary ini terlihat kayak gak bisa ngeluarin kecap kental dari rudal aktifnya Dongsu ya. Dan ia pun dinyatakan gagal dalam proses tersebut. Kemudian kini giliran si Minju yang menunjukkan skill dan keterampilannya dan memainkan rudal milik si Sange. Di sisi lain, Mary yang ngelihat saingannya ini pun terlihat cemas dan tidak tenang karena ia ini sudah gagal. Dan ia juga takut kalau saingannya itu berhasil. Setelah beberapa menit Minju berusaha untuk mengeluarkan seluruh kemampuan ngeblok bolunya ini, Minju akhirnya berhasil membuat rudal aktif si Sange ini menembakkan kecap kental lur. Dan dia pun berhasil melewati proses ini dan dinyatakan lulus. Mary pun terlihat kesal karena kalah sama si Minju. Scene kemudian berpindah saat Mary sedang di kamar berdua bersama Dongsu. Mary pun bercerita tentang kekecewaannya terhadap kegagalan di dalam prosesnya tadi dan meminta saran ke Dongsu. Dongsu pun memberikan saran untuk mendekati si Sange. Tak lama kemudian saat si Sange baru selesai mandi, ia pun dikagetkan dengan kehadiran Mary yang sudah di kamarnya dan hanya menggunakan pakaian yang seksi ya, sehingga membuat semongkonya ini sampai tumpe-tumpe gitu. Pokoknya melenuk-melenuk gitulah ya. Ditambah lagi Mary ini menggoda Sange dan mengajaknya untuk main esek-esek. Dan kalian pasti sudah bisa nebak lah ya. Sange tentu gak kuat sama godaan Mary ini dan langsung aja nerekam gitu. Dan mereka berdua pun melakukanlah yang namanya bercocok tanam. Di lain sisi, Dongsu memberitahukan kepada Minju bahwa Sange ini sedang bermantap-mantap dengan Mary. Mereka pun sempat ngintip Dan gak lama kemudian Dongsu ini ngajak Minju untuk ke kamarnya. Di sini sambil ngobrol ngalor ngidul sembari nunggu kesempatan, Dongsu ini pun berpura-pura sok akrab gitu ya. Dan dia pun mengutarakan perasaannya ke Minju bahwa dirinya sebenarnya sudah merasa tertarik dengan Minju pada pandangan pertama. Ya tapi karena nggak dapat kesempatan dan malah dapatnya Mary, ya dinikmati aja lah ya. Dongsu pun mencoba merayu dan mengajak Minju untuk ngelakuin hal yang sama kayak Sange dan Mary lakukan. Dan dengan gampangnya pula Minju ini ho-ho aja. Yang pada akhirnya mereka melakukanlah yang namanya enak-enak itu. Kok enak kali lah bisa ditukar-tukar gitu ya. Di pagi harinya terlihat mereka sedang duduk bersama. Di sini Sange pun menjelaskan tentang hasil dari proses yang telah Mary dan Minju lalui. Dan ia juga akan memutuskan siapa yang akan diterima bekerja bersama mereka. Sebelum mengumumkan hasilnya, tiba-tiba aja nih lur, datang seorang perempuan yang menanyakan apakah masih bisa untuk mengikuti interview di sana. Dongsu dan Sange yang melihat perempuan itu pun langsung aja bilang kalau interviewnya masih dibuka dan masih bisa diikuti. Kucing kalau dikasih ikan asin ya nyosor aja dia. Wanita ini bernama Yunju ya. Setelah dipersilahkan duduk, Sange dan Dongsu pun mulai menanyakan biodata dan juga pengalaman Yunju. Di akhir film kita diperlihatkan dengan mereka yang sedang bermantap-mantap dengan Yunju. Dan aku nggak tahu ya nasib Mary sama Minju ini gimana. Ya meskipun cerita film busuk dan gak berfaedah ini akan berakhir, namun dikisahkan bahwa cerita ini bakal tetap terukir di relung jiwa para master colikiawan di Indonesia untuk selama-lamanya. Udah gitu aja. Dan film pun berakhir.